Faye tersenyum, akhirnya yang ditunggu-tunggu diungkapkan juga, meskipun hanya balasan. Tapi setidaknya bukan cinta sepihak. Sekarang istirahat, ya, ucap Aldebaran sambil mengelus kepala Faye. Kemudian Aldebaran mengecup kening Faye dan berpindah ke bibirnya. Sekali lagi keduanya larut dalam C**uman. Aldebaran tersenyum mengusap lembut bibir Faye. Sebelum keluar, Aldebaran sekali lagi mengecup kening dan bibir Faye. Sepertinya aku sudah benar-benar jatuh, gumam Aldebaran. Setelah kepergian Aldebaran, Faye memegang bibirnya. Meskipun Faye hidup di negara barat yang bebas pergaulan, tapi Faye bukan gadis seperti itu. Ia sangat menjaga dirinya, karena menurutnya mahkota adalah segalanya dan akan ia persembahkan untuk suaminya kelak. Sementara Aldebaran langsung melenggang pergi menuju kamarnya. Bahkan sapaan ayah dan calon mertuanya pun tidak diendahkan. Aldebaran masuk ke dalam kamarnya dan berbaring membayangkan C**uman panasnya dengan Faye. Seumur-umur Aldebaran baru kali ini merasakan indahnya jatuh cinta, dan nikmatnya berk**men. Jadi nagih, gumam Aldebaran. Tanpa terasa malam pun tiba, tapi Aldebaran malah tidak sadar kalau hari sudah malam. Sementara mereka sudah berkumpul di meja makan termasuk Ars. Al kemana? Tanya Ram. Belum keluar kamar sejak tadi, jawab Cahaya. Panggil Gih, titah Ram. Faye bangkit dari duduknya hendak memanggil Aldebaran di kamarnya, tapi Aleta segera mencegahnya. Tunggu, biar aku saja, kalau kamu yang panggil nanti seperti kapak menyelam jarum. Jarum tidak dapat malah kapaknya yang tenggelam, kata Aleta. Faye pun kembali duduk. Ia tidak jadi untuk memanggil Aldebaran untuk makan. Apa maksudnya, Yang? Tanya Ars. Itu kata perumpamaan. Kalau Faye yang menyuruh Al keluar, nanti malah Faye yang tidak kembali. Faham, jawab Aleta penuh penekanan. Aleta pun pergi ke kamar Aldebaran. Tanpa mengetuk pintu Aleta langsung masuk. Aldebaran yang baru selesai mandi pun terlonjak kaget. Soalnya dia hanya mengenakan handuk untuk menutupi areanya. Kebiasaan kamu dek, kita sudah dewasa kalau masuk ketuk pintu dulu, kata Aldebaran. Abis kamu kelamaan, kami sudah menunggu untuk makan, jawab Aleta. Duluan, nanti aku nyusul setelah berpakaian, kata Aldebaran. Tanpa menjawab, Aleta pun langsung keluar. Sedangkan Aldebaran segera berganti pakaian. Tadi Aldebaran begitu larut dalam lamunannya sehingga lama baru mandi. Tanpa Aldebaran dan Aleta ketahui, seluruh keluarganya sudah menyiapkan pesta pernikahan untuk mereka. Dan itu akan menjadi kejutan untuk mereka nanti. Untuk gaun urusan saudaranya yang perempuan. Untuk masalah undangan sudah disiapkan oleh saudaranya yang lelaki. Akhirnya Diva pun menyetujui usulan mereka. Bahkan Ram dan Cahaya sendiri belum diberitahu oleh mereka. Jahil emang, di meja makan, Aldebaran sudah duduk dengan pakaian santainya. Malam ini ia ingin mengajak Faye jalan-jalan. Nanti setelah makan baru diberitahu. Faye yang sudah lebih baik pun dengan telaten melayani Aldebaran. Begitu juga dengan Aleta. Tanganmu masih sakit, Saka? Tanya Cahaya. Tidak terlalu Bun, ada rasa nyeri sedikit di *Gian de *Lem, jawab Ars. Itu efek jahitannya, kata Cahaya. Bun, aku ingin ngajak Faye jalan-jalan malam ini, ucap Aldebaran gugup. Ya elah, mau minta izin keluar aja sudah kayak interview kerja gugupnya, goda Aleta. Sayang, kalau begitu kita jalan juga yuk, ajak Ars. Boleh deh, jawab Aleta. Aldebaran masih menunggu izin dari bundanya. Kalau dapat izin maka akan jalan, kalau tidak terpaksa di rumah saja. Kamu sudah baikan, sayang? Tanya Cahaya pada Faye. Iya Bun, berkat obat yang bunda berikan. Sekarang aku sudah sembuh, jawab Faye. Ya sudah, bunda izinkan. Tapi jangan terlalu malam, kata Cahaya. Terima kasih Bun, ucap Aldebaran. Setelah selesai makan, Faye pun diminta untuk berganti pakaian. Faye berpakaian mengikuti style Aleta yang lebih suka terlihat sederhana. Dan tidak memakai gaun melainkan celana. Faye diberikan jaket oleh Aldebaran agar tidak kedinginan. Karena mereka akan menggunakan motor. Sudah siap? Tanya Aleta. Siap, jawab ketiganya hampir bersamaan. Kita mau kemana? Tanya Faye. Nanti juga bakalan tahu, jawab Aldebaran. Aldebaran mengeluarkan motornya, sedangkan Aleta juga mengeluarkan motornya. Ars tersenyum karena mereka menggunakan motor, itu adalah kesempatan untuk Aleta nempel padanya. Yuk, ajak Aldebaran pada Faye.
Fei pun naik ke atas motor. Pegangan, tinta Aldebaran. Fei memegang ujung jaket Aldebaran. Aldebaran memindahkan tangan Fei agar melingkarkan kepinggannya. Fei menurut saja. Ars dan Aleta sudah lebih dulu jalan. Ia sudah tahu tempat yang akan mereka kunjungi. Sepanjang perjalanan Fei hanya terdiam. Aldebaran juga tidak memulai untuk bicara. Pasar malam, tanya Fei saat Aldebaran menghentikan motornya dan memarkirkannya. Kamu suka? Tanyanya. Fei mengangguk. Keduanya pun turun dari motor. Aldebaran menggandeng tangan Fei karena takut Fei terlepas dan tersesat. Sementara Aleta dan Ars sudah berjalan mengelilingi tempat tersebut. Bahkan keduanya mencoba permainan yang ada di pasar malam tersebut. Yuk, ajak Aldebaran sambil menggandeng tangan Fei. Fei merasa sangat bahagia karena dibawa jalan-jalan. Tiba-tiba lampu semua padam. Fei yang takut gelap karena pernah disekap di tempat gelap pun segera merangkul Aldebaran. Tenang, ada aku, ucap Aldebaran. Duar, duar, duar. Suara kembang api menghiasi pasar malam tersebut. Fei terperangah melihat ada tulisan, "Will you marry me?" Fei menoleh ke arah Aldebaran. Fei menatap dalam wajah tampan di depannya itu. Aldebaran pun mengangguk. Kemudian Aldebaran mengeluarkan kotak kecil berwarna merah. Dan membukanya. Maukah kau menikah denganku? Tanya Aldebaran. Fei tidak dapat menyembunyikan perasaannya, hanya mengangguk sebagai jawaban. Fei terharu, bahagia bercampur menjadi satu. Tidak menyangka kalau Aldebaran bisa menyiapkan lamaran seperti ini. Ya, aku mau, jawab Fei setelah menetralkan perasaannya. Aldebaran pun menyarungkan cincin tersebut di jari Fei, kemudian Fei tanpa ragu langsung memeluk Aldebaran. Aleta dan Ars pun mendekat ke arah keduanya yang sedang berpelukan. Cie gak ngangka kulkas bisa juga romantis. Magicom kalah sama kulkas, sindir Aleta. Ars menepuk tangannya beberapa kali, dan keluarlah beberapa anak kecil yang diperkirakan umur 10 tahun, mereka membawa bunga dan tulisan untuk Aleta. Dengan tulisan yang sama seperti kembang api tadi. Maukah menikah denganku? Tanya Ars, sambil mengeluarkan kotak cincin. Aleta menatap wajah Ars, kemudian mengangguk. Lampu yang tadinya padam kembali menyala. Lalu keluarlah 15 orang yang Aleta kenal. Mereka semua mengucapkan selamat karena sudah dilamar. Kalian, tanpa sadar Aleta meninggikan suaranya. Ya, semua itu idenya Aldebaran dan Ars, jawab Davion. Sementara anak kecil tadi sudah pergi setelah mendapatkan bayaran. Alangkah bahagianya mereka mendapat bayaran yang lumayan banyak menurut mereka. Kapan kamu menyiapkan ini? Tanya Aleta. Mereka yang menyiapkannya, aku cuma memberi dan Al cuma memberi ide, jawab Ars. Jadi semua ini idemu? Tanya Fei pada Aldebaran. Ya, sebab itulah aku mengajak kamu keluar, jawab Aldebaran. Aldebaran akan memberikan kejutan pada Fei. Karena Aldebaran ingin melamar Fafai pun merangkul tubuh Aldebaran. Kini Fei tidak malu-malu lagi untuk bermanja pada Aldebaran. Sejak cintanya terbalas, Fei semakin merasa bahagia. Aku gak ngangka kamu bisa seromantis ini, Hubi, kata Fei. Hubi, tanya Aldebaran. Aku harus terbiasa memanggilmu Hubi. Apa kamu keberatan? Tanya Fei. Tidak, aku malah senang mendengarnya, jawab Aldebaran. Aldebaran juga tidak sedingin dan sekaku sebelumnya. Bahkan sekarang Aldebaran lebih agresif dan tidak segan-segan mengecup Fei di depan saudara-saudaranya. Ayo kita tinggalkan si bucin akut, ajak Danendra. Jangan lupa bayaran kami, kata Davion sebelum mereka pergi. Cih, anak orang kaya minta bayaran, cibir Aleta. Sudah, kita tinggalkan dua pasangan bucin itu, Davina menarik tangan Kirani. Mereka pun pergi meninggalkan dua pasangan bucin tersebut. Sayang, bagaimana kamu bisa punya ide seperti ini? Tanya Aleta. Tadi setelah kamu keluar dari kamarku, aku menelpon Danendra dan meminta bantuan. Lalu mereka mengusulkan tempat di pasar malam. Aku bilang begini-begini, terus mereka langsung paham. Aku tidak tahu kalau Al juga punya rencana seperti ini, jawab Ars panjang lebar. Flashback. Aldebaran masuk ke dalam kamarnya dan merenung sejenak. Kemudian timbul ide untuk memberikan lamaran kejutan pada Fei. Ya, ada apa? Tanya Davion to the point. Saat ini mereka berbicara melalui telepon. Bisa tolong gak? Tanya Aldebaran. Katakan, jawab Davion. Siapkan satu tempat untuk aku melamar Fei, dan aku ingin ada kembang api bertuliskan Will you marry me? Bisa, tanya Aldebaran.
Kapan? Tanya Davion balik. Malam ini, jawab Aldebaran. Kok sama? Kata Danendra. Maksudnya, tanya Aldebaran. Ars juga minta untuk malam ini, tapi aku rekomendasikan di pasar malam, jawab Danendra. Wah tuh anak minta dipites-pites nantinya, kata Aldebaran. Waktunya sangat mepet, terpaksa minta bantuan yang lain, kata Davion. Pokoknya aku tahu beres, kalian atur sajalah, titah Aldebaran. Ini bayarannya mahal nih, ucap Davion. Udah, gampang itu, ujar Aldebaran. Kemudian sambungan telepon pun terputus. Aldebaran tersenyum, ia sudah membayangkan akan membuat kejutan pada Faye nantinya. Flashback end. Begitu ya, pantas saja Davion minta bayaran, kata Aleta. Aku sudah transfer kepada mereka, ucap Aldebaran. Cih, sama saudara minta bayaran, Aleta berdecih. Bisnis adalah bisnis, tidak memandang saudara, jawab Aldebaran. Yuk sayang, kamu mau main apa? Tanya Ars. Naik komedi putar, jawab Aleta. Aku juga mau, Hubi, rengek Faye. Ayo, ajak Aldebaran menggandeng tangan Faye. Mereka keasikan main, tidak terasa sudah pukul 10 malam. Aldebaran pun mengajak Faye pulang. Karena kalau terlambat, bisa-bisa Bunda Ratu mengamuk. Temperamen cahaya menurun ke Aleta, yang tidak bisa dibuat emosi. Ars, segera bawa Aleta pulang, titah Aldebaran. Baik, yuk sayang kita pulang. Sebelum Bunda marah, ajak Ars. Akhirnya mereka pun pulang, karena sudah terlalu malam. Sebenarnya Faye masih ingin bermain, karena sejak ibunya meninggal ia tidak pernah merasakan yang seperti ini lagi. Hidupnya selalu dikekang oleh ibu tirinya. Bahkan ibu tirinya tidak segan-segan untuk menghukumnya bila membangkang. Faye meminta izin ke dedinya untuk tinggal di asrama dengan alasan agar dekat untuk kuliah. Padahal hanya ingin menghindari ibu tirinya itu. Aldebaran mengendarai motor dengan kecepatan 60 km per jam. Kalau menurut ukuran Aldebaran sendiri itu sudah termasuk paling lambat. Oleh karena ia membawa Faye jadi ia mengendarai motor dengan kecepatan seperti itu. Hubi, boleh laju sedikit? Tanya Faye dengan setengah berteriak. Aldebaran hanya menjawab dengan anggukan. Aldebaran melajukan motornya, Faye semakin mengeratkan pegangannya hingga tubuhnya menempel di belakang Aldebaran. Cekait, Aldebaran mengerem mendadak saat melihat di depan ada sebuah mobil yang menghadangnya. Ada apa ini? Tanya Faye cemas. Tenang ada aku, jawab Aldebaran. Faye terlihat takut karena mereka dihadang oleh sebuah mobil. Faye baru beberapa hari belajar bela diri, itu pun baru dasarnya saja. Wajarlah kalau dia takut. Aldebaran membuka helmnya, Faye juga membuka helmnya. Sementara yang di dalam mobil menyeringai. Ternyata sejak di parkiran pasar malam, orang tersebut sudah memperhatikan Faye. Dan mereka berniat untuk mendapatkannya. Keluarlah 4 orang yang ada di dalam mobil tersebut. Mereka melangkah dengan pasti untuk menangkap Faye. Mau apa kalian? Tanya Aldebaran dengan nada dingin. Serahkan gadis itu, dan kamu boleh pergi, pinta salah satu dari mereka. Faye yang ketakutan bersembunyi di belakang Aldebaran. Aldebaran berusaha membuat Faye lebih tenang dengan meyakinkan kalau dirinya ada. Faye hanya mengangguk, tapi tidak bisa dipungkiri kalau dia benar-benar takut. 4 orang itu maju secara bersamaan, 3 diantaranya melawan Aldebaran. Sementara yang satunya menangkap tangan Faye. Lepas, bentak Faye, tapi pria itu malah menyeringai. Ia merasa menang karena sudah menangkap Faye. Tolong, lepas, teriak Faye. Aldebaran yang melihat itu menjadi kurang konsentrasi dan buaf, satu pukulan mendarat di wajah Aldebaran. Aldebaran meringis seketika. Ia hendak menolong Faye tapi selalu dicegah oleh 3 pria itu. Ternyata mereka cukup kuat dan pandai bela diri. Faye yang masih memberontak teringat dengan pesan cahaya saat ia latihan. Bila kamu tertangkap dan tidak bisa melawan, kamu tendang bagian itunya. Karena disitulah kelemahannya. Faye pun tidak lagi berontak, malah sekarang ia berubah sikap menjadi lembut pada pria itu. Dan pada saat pria lengah, Faye langsung menendang bagian bawah pria itu. Rasain, gumam Faye. Tidak ada salahnya aku mempraktekkan yang diajarkan Bunda, batin Faye. Faye menendang pria itu bertubi-tubi, sehingga pria itu tidak sempat melawan. Aldebaran tersenyum melihatnya. Kemudian ia melawan mereka sehingga satu persatu tumbang dan jatuh ke tanah. Sementara Faye masih terus menghajar pria tersebut hingga pingsan. Tapi Faye masih belum berhenti, seakan ia melepaskan dendamnya selama ini.
Sudah, sayang sudah. Jangan sampai kamu menjadi pembun Astris H, kata Aldebaran menarik Fei dari pria tersebut. Nafas Fei mos-mosan, dadanya turun naik seolah menahan emosi yang selama ini terpendam. Hubi, Fei langsung memeluk Aldebaran. Sudah ya, sekarang kita pulang, bujuk Aldebaran. Fei mengangguk dan meleraikan pelukannya. Aldebaran mengecup kening Fei dengan harapan Fei bisa tenang. Hubi, aku bisa melawan dia. Aku bukan gadis lemah, kan? Tanyanya. Iya, kamu kuat sayang. Teruskan berlatih agar semakin kuat, jawab Aldebaran. Aldebaran membantu memasangkan helm pada Fei, kemudian kepada dirinya sendiri. Siap, tanya Aldebaran. Siap, jawab Fei. Motor Aldebaran pun kembali melaju meninggalkan 4 orang yang terkapar di tanah. Akhirnya mereka pun tiba di rumah. Aleta dan Ars sudah lebih dulu sampai rumah. Kok lama, kemana saja? Tanya Aleta. Tadi ada orang iseng di jalan, jawab Aldebaran. Mengapa tidak menghubungi kami? Tanya Ars. Gak perlu, aku dan Fei bisa mengatasinya, jawab Aldebaran. Fei, tanya Aleta. Aleta sedikit terkejut mendengarnya, karena Aleta memang belum mengetahui kalau Fei belajar dengan cahaya.